Lucunya politik Indo menurut Anies Baswedan, orang bermasalah terjun ke politik justru tidak dipermasalahkan. Kan Indonesia disiksa oleh injustice. Indonesia sedang disiksa oleh feodalisme, disiksa oleh pseudo dinasti, disiksa oleh kebuta-hurupan lingkungan, disiksa oleh perlombaan keangkuhan security itu. Padahal mestinya justice itu adalah soft power. Nggak ada negara demokrasi yang adil yang ditantang perang oleh negara adik kuasa. Jadi kalau kita bisa ekspor demokrasi, artinya kita ekspor soft power. Kita ekspor ethics of justice. Kita bisa menghasilkan perdamaian dunia yang adalah tugas konstitusi. Kita ekspor ethics of care. Itu adalah investasi bagus buat peradaban masa depan. Politik ini nggak ada justice dan ethics itu ibarat pohon itu udah mati, berarti demokrasi udah mati. Jadi ini tergantung gimana aktor-aktor politik yang sekarang itu menyikapinya. Sebisa mungkin untuk menentukan arah politik kita ke depan itu agar ethics dan justice-nya itu masih tetap berlaku sehingga demokrasi terus berjalan. Karena negara kita kan negara demokrasi. Alangkah baiknya jangan saling memprovokasi agar tidak terpecah belah. Kerukunan akan tercapai jika sama-sama saling menghormati, di mana yang pro saling menghormati, yang kontra saling menghormati. Itu menghilangkan tidak mungkin. Maka perlakuan yang adil lah yang perlu dilaksanakan baik yang pro maupun kontra. Nah, pemerintah saat ini harusnya seperti itu, bisa berposisi di posisi benar-benar di tengah, tidak mempro yang kanan maupun yang kiri. Kalimatnya, setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah. Pemerintah yang tidak mempedulikan atau menghargakan kemauan rakyat sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keheranannya melihat fenomena politik di Indonesia masa kini. Anies melihat masyarakat seolah melihat politik sebagai sesuatu yang buruk. Pandangannya ini dia sampaikan saat memberikan pembekalan dalam rapat kerja nasional 1 AL Jamiatul Wasilah di Hotel Merkur, Ancol, Jakarta Pusat. Anies Baswedan lalu membagikan pengalamannya saat berbincang dengan salah satu mahasiswa saat dia menjadi rektor di Paramidana. Saat itu ia bertanya tujuan hidup mahasiswa tersebut setelah lulus. Anies Baswedan sebut pandangan rakyat soal politik sangat negatif. Menurut Anies, itu adalah hal yang memprihatinkan sebab masyarakat bisa berpikiran bahwa politik adalah suatu hal yang buruk karena banyaknya oknum yang bermasalah dalam lingkup politik. Bila yang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, sementara orang yang tidak bermasalah masalah dipermasalahkan. Maka dari itu, Anies meminta agar Al-Jamiatul Wasiyah bisa mendorong para kader terbaiknya untuk maju dalam pilkada selanjutnya sehingga para pemangku kebijakan dalam lingkup politik Indonesia dipenuhi oleh tokoh-tokoh baik. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali mengeluarkan aturan baru demi tercapainya kesejahteraan warga DKI Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang tercantum dasar hukum mengenai warga Jakarta tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Payung hukum tersebut berlaku dengan syarat bahwa nilai jual objek pajak rumah memiliki nilai di bawah 2 miliar. Anies Baswedan meluncurkan strategi gratis PBB tersebut karena ingin mempercepat pulihnya ekonomi akibat efek dan pandemi COVID-19. Selain tidak perlu dibayar, kebijakan lainnya yang Anies Baswedan buat adalah potongan harga alias diskon 10% bagi rumah tinggal dan 15% selain rumah tinggal. Anies Baswedan juga memberikan pengurangan pajak 60 meter persegi dan 36 meter persegi untuk bangunan. Tidak berhenti sampai di situ, Anies Baswedan juga menghapus sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas 100 juta. Melihat kebijakan baru yang dikeluarkan Anies Baswedan, ada netizen menanggapinya dengan positif serta negatif. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai kebijakan Anies yang membebaskan PBB dengan NJOP di bawah 2 miliar tidak tepat. Sebab kata dia, pemilik rumah yang wajib pajak dengan nominal NJOP tersebut termasuk masyarakat mampu atau kategori kelas menengah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pembukaan Jakarta Fair DJ Expo Kemayoran, Jakarta Kamis 9 Juni 2022. Hasbi tegaskan, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan APBD yang cukup besar pada tahun ini. Pemprov DKI
Pemprov DKI menargetkan pendapatan PBB hingga 10,25 triliun. Dengan pembebasan PBB dan NJOP dengan nilai di bawah 2 miliar, Hasbi mengkhawatirkan penerimaan daerah akan berkurang. Dirinya pun khawatir pendapatan DKI akan berkurang drastis karena ekonomi Jakarta baru menggeliat. Mestinya juga pemerintah DKI cari solusi lain untuk mendapatkan pemasukan dari pajak. Sebelumnya pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022. Insentif tersebut salah satunya berupa pembebasan SPPT PBB 100% pada objek rumah tinggal dengan NJOP di bawah 2 miliar. Sementara PBB dengan NJOP lebih dari 2 miliar diberikan faktor pengurangan berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan dan pembebasan 10%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keheranannya melihat fenomena politik di Indonesia masa kini. Anies melihat masyarakat seolah melihat politik sebagai sesuatu yang buruk. Pandangannya ini dia sampaikan saat memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional 1 AL Jamiatul Wasilah di Hotel Merkur, Ancol, Jakarta Pusat. Anies Baswedan lalu membagikan pengalamannya saat berbincang dengan salah satu mahasiswa saat dia menjadi rektor di Paramidana. Saat itu ia bertanya tujuan hidup mahasiswa tersebut setelah lulus. Anies Baswedan sebut pandangan rakyat soal politik sangat negatif. Menurut Anies, itu adalah hal yang memprihatinkan sebab masyarakat bisa berpikiran bahwa politik adalah suatu hal yang buruk karena banyaknya oknum yang bermasalah dalam lingkup politik. Bila yang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, sementara orang yang tidak bermasalah masalah dipermasalahkan. Maka dari itu, Anies meminta agar Al-Jamiatul Wasiyah bisa mendorong para kader terbaiknya untuk maju dalam pilkada selanjutnya sehingga para pemangku kebijakan dalam lingkup politik Indonesia dipenuhi oleh tokoh-tokoh baik. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali mengeluarkan aturan baru demi tercapainya kesejahteraan warga DKI Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang tercantum dasar hukum mengenai warga Jakarta tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Payung hukum tersebut berlaku dengan syarat bahwa nilai jual objek pajak rumah memiliki nilai di bawah 2 miliar. Anies Baswedan meluncurkan strategi gratis PBB tersebut karena ingin mempercepat pulihnya ekonomi akibat efek dan pandemi COVID-19. Selain tidak perlu dibayar, kebijakan lainnya yang Anies Baswedan buat adalah potongan harga alias diskon 10% bagi rumah tinggal dan 15% selain rumah tinggal. Anies Baswedan juga memberikan pengurangan pajak 60 meter persegi dan 36 meter persegi untuk bangunan. Tidak berhenti sampai di situ, Anies Baswedan juga menghapus sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas 100 juta. Melihat kebijakan baru yang dikeluarkan Anies Baswedan, ada netizen menanggapinya dengan positif serta negatif. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai kebijakan Anies yang membebaskan PBB dengan NJOP di bawah 2 miliar tidak tepat. Sebab kata dia, pemilik rumah yang wajib pajak dengan nominal NJOP tersebut termasuk masyarakat mampu atau kategori kelas menengah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pembukaan Jakarta Fair DJ Expo Kemayoran, Jakarta Kamis 9 Juni 2022. Hasbi tegaskan, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan APBD yang cukup besar pada tahun ini. Pemprov DKI menargetkan pendapatan PBB hingga 10,25 triliun. Dengan pembebasan PBB dan NJOP dengan nilai di bawah 2 miliar, Hasbi mengkhawatirkan penerimaan daerah akan berkurang. Dirinya pun khawatir pendapatan DKI akan berkurang drastis karena ekonomi Jakarta baru menggeliat. Mestinya juga pemerintah DKI cari solusi lain untuk mendapatkan pemasukan dari pajak. Sebelumnya pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022. Insentif tersebut salah satunya berupa pembebasan SPPT PBB 100% pada objek rumah tinggal dengan NJOP di bawah 2 miliar. Sementara PBB dengan NJOP lebih dari 2 miliar diberikan faktor pengurangan berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan dan pembebasan 10%.